Halo siswa-siswi SMP Bintang Mulia, bertemu kembali dengan program LOVE, Living Our Value Everyday. Kali ini Miss Susi akan membahas tentang kecerdasan emosi. Kita mau mengetahui apa sih yang dimaksud dengan emotional intelligence itu atau kecerdasan emosi. Kemudian, apakah IQ atau kecerdasan emosi yang menjadi faktor penentu dalam kesuksesan? Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik? Dan komponen kecerdasan emosional itu ada apa aja sih? Yuk kita simak bersama-sama penjelasannya. Tahukah kamu bahwa sampai saat ini masih banyak sekali yang beranggapan bahwa IQ adalah penentu utama dalam kesuksesan? Individu dengan IQ yang tinggi diasumsikan akan sukses dan mendapatkan banyak prestasi dalam kehidupannya. Namun, adakah di antara kita yang waktu dulu sekolah pernah tes IQ bareng, terus hasilnya nggak tinggi-tinggi amat, namun saat ini sukses banget? Ayo berpikir sejenak, apakah kamu atau ada di antara temanmu yang selalu percaya diri akan kemampuannya? Dapat tetap tenang ketika menghadapi masalah yang ada. Terus, saking semangatnya, di sekitarnya juga jadi kebawa semangat. Dipercaya dan jadi tempat buat curhat kalau ada masalah. Punya banyak teman dan cukup karismatik orangnya. Kalau ada beberapa di antaranya yang disebutkan di atas, mungkin kamu atau temanmu itu salah satu yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik. Di samping IQ, kecerdasan emosi pada kenyataannya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kita dalam melewati rintangan dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Dalam sebuah pekerjaan, individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi seringkali lebih mudah untuk direkrut, dipromosikan, dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Secara pengertian, kecerdasan emosi adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami emosi yang ada di dalam dirinya dan orang lain. Kemampuan untuk memotivasi diri, juga berempati serta mengatur dan mengendalikan emosi tersebut dengan baik dalam hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosi menurut Goleman dideskripsikan ke dalam 5 komponen utama. Pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Hal ini berfokus pada kemampuan kita untuk mengenali emosi pada diri kita beserta faktor pemicunya, memahami kekuatan dan kelemahan pada diri kita, mengetahui value dan tujuan diri sendiri, serta memahami bagaimana hal yang disebutkan tadi berpengaruh terhadap pemikiran dan tindakan yang kita ambil. Jika kita merasa stres, kesal ataupun galau, penting bagi kita untuk berhenti dan berpikir sejenak untuk memahami emosi yang ada. Ketika kita sudah memahami termasuk dengan penyebabnya, maka akan selangkah lebih mudah bagi kita dalam mengambil tindakan yang tepat sebagai bagian dalam penyelesaian masalah. Kedua, self-regulation atau pengelolaan diri. Ini adalah bagaimana kita dapat mengontrol dan mengelola emosi. Bukan berarti menahan emosi dan lalu menyembunyikan perasaan kita yang sesungguhnya, namun ini adalah bagaimana kita mengekspresikan dan menampilkan respon terhadap emosi secara tepat, baik secara waktu atau tindakan yang diambil. Individu yang memiliki self-regulation yang baik, biasanya fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Mereka juga mampu mengatur dan meredakan emosi pada situasi konflik. Salah satu contoh adalah ketika emosi kita terpancing oleh seseorang, ingatlah dan pikirkan bagaimana kita harus merespon. Apakah kita langsung berteriak di umum? Berlatihlah untuk menahan diri, mengambil nafas panjang, bersabar dan berpikir kembali, serta mengambil langkah dan waktu yang tepat untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dan rasakan kepada orang tersebut. Ketiga, internal motivation. Ini bukanlah sebuah motivasi yang dipicu dikarenakan faktor eksternal seperti uang, harta, ketenaran, ataupun pengakuan dari orang lain. Namun, merupakan sebuah hal yang mendasari dan mendorong seseorang untuk bergerak kepada tindakan atau tujuan tertentu, yang dikarenakan adanya passion atau keinginan dalam dirinya yang secara konsisten mengarahkan kepada tujuan hidupnya.
Individu atau pemimpin seperti ini biasanya mempunyai standar yang tinggi dalam hidupnya. Mereka menetapkan beberapa tujuan dan pencapaian, serta selalu berusaha untuk lebih baik. Mereka juga biasanya mempunyai komitmen dan inisiatif yang tinggi. Keempat, empati. Empati adalah kemampuan kita untuk dapat mengenali dan memahami perasaan seseorang. Ini adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang tersebut dan berusaha untuk merasakan apa yang orang tersebut rasakan. Hal ini sangat penting untuk menentukan tindakan apa yang tepat ketika berhadapan dengan orang lain. Contohnya, ketika ada teman kita yang kehilangan pekerjaan utamanya. Kita mungkin harus merespon dengan perhatian atau mungkin menyemangatinya, bukan menertawakannya. Sebagai seorang pemimpin, mempunyai empati sangat dibutuhkan dalam mengelola sebuah tim dan organisasi. Mereka mampu mengembangkan timnya dengan baik, memberikan feedback dengan tepat dan mau mendengarkan keluhan anak buahnya. Kelima, social skill. Dapat berinteraksi dengan baik kepada orang lain adalah aspek terakhir yang paling penting. Hal ini bukan saja memahami emosi pada diri kita dan orang lain, namun termasuk mengaplikasikannya ke dalam keseharian interaksi kita dengan orang lain. Di dalam keseharian, social skill akan membantu untuk membangun relasi dan koneksi yang dibutuhkan baik dalam pekerjaan ataupun pertemanan. Individu dengan social skill yang tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih karismatik dan menjadi seorang influencer. Kemampuan ini melibatkan diantaranya leadership, komunikasi verbal dan non-verbal, kerjasama tim, kolaborasi, serta pengelolaan keempat aspek kecerdasan emosi sebelumnya dengan baik. Sekarang, cobalah untuk berpikir sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Sejauh apakah kita sudah mengelola kecerdasan emosi kita dengan baik? Kabar baiknya adalah, berbeda dengan IQ yang cenderung stabil di usia dewasa, kecerdasan emosi adalah suatu hal yang bisa ditingkatkan, dipelajari ataupun dilatih, namun membutuhkan latihan dan komitmen jangka panjang. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui tentang kecerdasan emosi. Mari kita ukur kecerdasan emosi kita dengan mengikuti tutorial tes berikut ini. Kita klik link yang ada di Google Classroom kalian ya. Kita baca panduannya ya. Hanya butuh 10 menit saja untuk dapat mengerjakan. Nah, kita klik start. Pilih jawaban pertanyaan yang sesuai dengan kondisi atau keadaan kalian. Semuanya ada 35 soal. Yuk, kita klik jawaban-jawaban kita. Terus, pilih sesuai dengan jawaban kalian masing-masing ya. Ya, pilih sampai semuanya terselesaikan. Nah, setelah selesai, masukkan nama, nomor telepon, atau nomor HP kalian, alamat email, boleh email pribadi atau email sekolah, asal sekolah, kemudian klik submit. Nah, hasil tesnya sudah terlihat. Skor yang didapat adalah 22/35. Skor ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berada di taraf sedang. Kita bisa baca penjelasannya seperti apa. Apakah sesuai dengan diri kita? Ya, teman-teman, sudah selesai. Jangan lupa screenshot hasil kalian, kemudian upload di Google Classroom kalian masing-masing.
Selesai. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di LOVE selanjutnya.